أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita bisa kembali lagi hadir di acara kesayangan kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai ke ahlul bait beliau, keluarga beliau, kerabat beliau, juga kepada sahabat beliau, yaitu murid langsung beliau, juga kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh orang-orang yang saleh yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita telah membahas nabi-nabi yang berasal dari Arab, yang telah dikumpulkan oleh para ulama, nabi-nabi yang berasal dari Arab. Nah, kemudian lantas apa sih yang ada dalam bahasa Arab tersebut? Masya Allah, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa tatkala kita mengetahui bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kita akan paham panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran. Dan selanjutnya kita juga akan paham dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang telah kita bahas. Adakah yang lain selain dua tersebut? Ada, yaitu iqamatul lisan ala lisanil arabi, yaitu memperkokoh lisan kita supaya tidak kaku dengan lisannya orang Arab, tidak kaku dengan logatnya orang Arab. Seperti itu adik-adik. Jadi ada tiga tadi. Kita paham dengan firman Allah, paham dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kokoh lisan kita dengan bahasa Arab tersebut. Kalau kita berbahasa Arab, kita sudah mempelajari bahasa Arab, kita akan paham tiga hal tersebut. Kemudian adik-adik, selain dari tiga hal ini, ternyata para ulama telah menjelaskan adik-adik, kalau ingin mengetahui ilmu-ilmu tentang agama Islam, maka pelajarilah bahasa Arab. Sebagian ulama ada yang mengatakan belajar bahasa Arab ini wajib ain, setiap manusia, setiap insan, setiap muslim wajib untuk mempelajari bahasa Arab, walaupun nggak bisa-bisa. Yang penting harus belajar bahasa Arab. Ini kata sebagian ulama adik-adik. Kata sebagian ulama, kalau mau jadi dai, seorang ustadz yang ingin menjelaskan, mendakwahkan agama Islam, maka harus paham bahasa Arab adik-adik. Masya Allah. Itulah urgensi bahasa Arab. Maka kalau adik-adik baca kitab ulama-ulama terdahulu, kebanyakan kitab mereka berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Walaupun ulama tersebut dari luar Arab. Walaupun ulama tersebut dari luar Arab. Contoh saja adik-adik, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Andalus, orang Andalusia, yang sekarang daerahnya adalah daerah Spanyol. Daerah sana. Beliau orang Spanyol di kala itu. Akan tetapi tatkala beliau menulis kitab tentang Al-Muhalla, tentang agama Islam, beliau menjelaskan dengan bahasa Arab. Subhanallah. Tidak menggunakan bahasa yang pada saat itu tren di situ, dengan bahasa Spanyol misalnya, atau bahasa Romawi misalnya. Tidak, adik-adik. Karena para ulama jelaskan bahasa Arab ini bahasa agama. Bahasa Arab harus dipertahankan supaya kita tuh paham dengan bahasa agama kita. Kita harus pertahankan. Contoh yang lainnya adik-adik, Imam Al-Bukhari, beliau dari Bukhara, dari daerah Uni Soviet. Kalau di zaman kita adik-adik, daerah sana.
Dan bahasanya yang asli bukan bahasa Arab. Bahasa yang resmi digunakan pada mereka bukan bahasa Arab, akan tetapi Imam Bukhari menggunakan bahasa Arab tatkala menulis hadisnya. Itu untuk mempertahankan bahasa-bahasa Arab. Dan kalau kita baca adik-adik, banyak sekali kitab-kitab para ulama yang harus dipahami dengan uslub-uslub bahasa Arab. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak akan paham, oh ini maksudnya apa ya? Oh ini, yang A ini maksudnya apa? Yang B ini maksudnya apa? Dia bingung. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak paham dengan bahasa Arab. Tidak belajar bahasa Arab. Sehingga dia kesulitan untuk memahami perkataan-perkataan para ulama. Istilah-istilah para ulama. Dia bingung. Bisa jadi istilah ini berbeda dengan istilah yang satunya. Contohnya al-kalam. Al-kalam dalam istilah fikih berbeda dengan al-kalam dalam istilah bahasa gramatika. Karena dia tidak belajar bahasa Arab sehingga dia bingung. Seperti itu adik-adik. Akan tetapi kalau kita sudah kokoh belajar bahasa Arab, sudah kuat, sudah istiqomah untuk belajar bahasa Arab, maka insya Allah adik-adik akan mudah untuk memahami perkataan para ulama. Memahami agama ini dengan benar insya Allah ta'ala. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan kita atau pembukaan mukadimah kita tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Kita akan lanjutkan adik-adik kisah kaum Madian, kisahnya Nabi Syuaib, kisah kaum dari Nabi Syuaib alaihissalam. Kita telah jelaskan adik-adik kemarin sampai pada ayat Quran surah Hud ayat 94 ya, yang jelas mereka sudah terkena azab ya dengan suara yang mengguntur. As-sayhah. As-sayhah artinya suara yang mengguntur. Ini salah satu azab ya adik-adik. Kita jelaskan kemarin, ini salah satu azab yang menimpa kaum Madian. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, kita akan temukan azab-azab yang lain yang diterima oleh kaum Madian. Sebelumnya kita akan bacakan dahulu apa lanjutan dari Quran surah Hud. Ya. Ka'allam yaghnau fiha la bu'dal limadayana kama ba'udat samud. Seolah-olah mereka tuh belum pernah tinggal di tempat itu. Tatkala sudah dikenakan azab, mereka sudah ditimpa oleh azab dengan suara yang mengguntur tadi, as-sayhah. Maka mereka itu seolah-olah belum pernah tinggal di tempat tersebut. Seolah-olah ini bukan tempat tinggal kami. Kalau biasanya ya tenang, kok ini kok tiba-tiba seperti ini? Terkena azab. Tidak ada ceritanya, oh ini dulu pernah aku nongkrong di sini. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tatkala terkena azab, hancurlah semuanya adik-adik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ingatlah binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Tsamud binasa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau kaum Madian ini hampir sama azabnya dengan kaum Tsamud yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan terdahulu adik-adik. Lantas apa azab yang lain yang akan diterima atau yang berbarengan diterima dengan oleh kaum Madian? Ada beberapa, yaitu adik-adik sebagaimana Quran surah Al-A'raf ayat 91. Quran surah Al-A'raf ayat 91. Ya. Dan azab di situ dijelaskan adalah rajfah. Rajfah ini ya, guntur dari dalam bumi. Bahasa kita sekarang gempa. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91. Coba kita buka adik-adik ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kemudian kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian ditimpa dengan guntur dari dalam bumi. Jadi ini azab yang kedua adik-adik. Ada azab yang kedua. Diberi gempa, diberi guntur. Padahal sebelumnya kita sudah jelaskan, sudah dikenakan atau ditimpa azab berupa suara yang membinasakan. Kita sudah jelaskan adik-adik, suara itu bisa membinasakan, menghancurkan rumah-rumah mereka. Karena gelombang suara kalau sudah besar, maka rumah-rumah bisa hancur. Buktinya apa? Kalau petir menyambar, itu menggelegar, bahkan ada terasa getaran sampai ke rumah. Gimana kalau suara tersebut lebih besar lagi dibandingkan petir? Kemungkinan akan terasa getarannya hingga menghancurkan rumah-rumah
kaum Madian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menambah azab dari kaum Madian. Menambah azab, yaitu berupa rajafah, yaitu guntur dari dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, maka mereka pun menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Subhanallah. Jadi orang-orang yang mati sudah. Tatkala sudah ada gempa, ada suara guntur, mati mereka. Kenapa? Karena menentang dakwah tadi, adik-adik. Menentang dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, menentang dakwah tauhid, suruh mengadilkan timbangan, memenuhi timbangan, tidak mau. Akhirnya terkena azab. Dan mereka bergelimpangannya itu mengenaskan adik-adik. Dalam keadaan bergelimpangan di reruntuhan rumah-rumah mereka sendiri. Di rumah-rumah mereka sendiri. Fi darihim jathimin, subhanallah. Jadi mereka tatkala sudah terkena suara, terkena gempa, mereka mati di kotanya sendiri. Dengan gempa tersebut, subhanallah. Dengan guntur dari dalam bumi. Sudah ada guntur yang menggelegar, menghancurkan rumah mereka, sekarang dikenakan gempa. Itu yang kedua, adik-adik. Jadi yang pertama tadi, as-sayhah, yaitu suara yang keras, pekikan yang keras, yang bisa menghancurkan rumah-rumah. Kemudian yang kedua, rajafah. Ar-rajafah, yaitu guntur atau gempa. Guntur dari dalam bumi atau gempa. Kemudian yang ketiga, adzabu yaumidzulah. Ada di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 189. Masya Allah. Kita buka dulu adik-adik. Asy-Syu'ara ayat 189. Di situ Allah jelaskan bahwa dia diazab dengan naungan awan. Naungan awan. 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidzulah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fakadzabuhu. Kemudian kaum Madian ini mendustakan dakwahan Nabi Syuaib. Mendustakan adik-adik. Fakadzabuhu. Enggak percaya dengan dakwahan Nabi Syuaib, tauhid, mengesahkan hanya kepada Allah. Kita sudah jelaskan kalau, oh, sholatmu ini maksudnya untuk meninggalkan sesembahan kami. Mereka tidak mau, adik-adik. Kemudian tatkala mereka disuruh untuk menyempurnakan timbangan, mereka juga nggak mau, malah mengejek Nabi Syuaib. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fa'akhadhahum 'adzabu yaumidzulah. Maka mereka pun ditimpakan azab kepada mereka berupa awan yang menaungi. Awan yang menaungi. Akan tetapi adik-adik, bukan awan yang menaungi dalam keadaan baik. Awan yang menaungi dalam keadaan mengazab kaum Madian. Jadi ada dua model adik-adik. Abdullah, awan yang menaungi, bisa dalam keadaan dua model. Yang pertama, untuk menaungi dari sinar matahari, supaya tidak terkena langsung sinar matahari dalam keadaan sejuk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, mereka itu ditimpa dengan azab. Azabu, makanya Allah jelaskan di awal, azabu yaumidzulah. Mereka jelaskan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kalau mereka ini ditimpa awan yang mengazab. Awan yang mengazab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innahu kana adzaba yaumin alim. Sesungguhnya pada hal tersebut itu ada azab, ya. Azab itu azab yang besar, adik-adik. Azab yang besar. Tatkala ada awan, adik-adik, berkumpul ke suatu kaum dan akan mengazab, kemungkinan besar awan tersebut akan mengeluarkan petir, adik-adik. Mengeluarkan petir, ya. Bisa hujan dan yang lainnya, subhanallah. Yang jelas seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa 3 azab yang menimpa kaum Madian ini dijadikan satu. Tatkala suara guntur, begitu pula berbarengan dengan guntur dari dalam bumi, kemudian dengan awan yang mengazab, subhanallah, itu dijadikan satu. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala jelaskan kalau 3 azab ini langsung menimpa kaum Madian. Dan langsung mereka meninggal dalam keadaan tidak menerima dakwah Nabi Syuaib. Subhanallah. Mengenaskan adik-adik. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah mengazab suatu kaum dengan keadaan demikian. Mengazab dengan suara yang menghancurkan rumah-rumah, mengazab dengan gempa
yang menghancurkan mereka, mematikan mereka menjadi bangkai-bangkai di reruntuhan rumah mereka. Allah juga mengazab mereka dengan awan yang Allah berikan azab untuk mereka. Subhanallah. Sehingga tatkala kita sudah mengetahui seperti ini adik-adik, maka sepantasnya kita harus mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja kita akan ditimpa azab sebagaimana azab Nabi Syuaib. Ada salah satu hadis yang lain adik-adik bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat akan ditimpa gempa dan orang-orang tersebut akan tenggelam dalam tanah tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Sebuah azab adik-adik. Bisa saja suatu saat terjadi seperti itu. Dan kita berlindung supaya tidak terkena azab tersebut. Dengan cara gimana? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa beramal soleh dan juga berlindung kepada Allah dengan doa-doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa terjaga, bisa senantiasa istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab-azab yang membinasakan. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil beberapa pelajaran di sini. Yang pertama adik-adik, bahwasanya kaum Madian ditimpa oleh 3 azab. Kaum Madian ditimpa oleh 3 azab. Yang pertama tadi, sayhah, yaitu suara yang mengguntur, suara yang memekikkan sehingga menghancurkan rumah-rumah. Kemudian yang kedua, rajafah, yaitu suara guntur dari dalam bumi atau gempa. Kemudian yang ketiga adalah adabu yaumidullah, yaitu naungan awan yang mengazab. Subhanallah. Itu yang pertama adik-adik. Jadi yang pertama yaitu kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib ditimpa oleh 3 azab. Sehingga tatkala adik-adik nanti mendengarkan ceramah suatu ustadz menjelaskan kalau kaum Madian ini ditimpa oleh 3 azab, adik-adik sudah tahu, Masya Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adik-adik, bahwasanya orang yang menentang dakwah tauhid, maka kemungkinan besar dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan kaum Nabi Syuaib. Mereka menentang dakwah. Menentang dakwah adik-adik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Yang kedua, kemungkinan kalau tidak diazab di dunia, dia akan diazab di akhirat. Diazab di akhirat ya. Kenapa? Karena mendustakan dakwah tauhid. Ini dakwah apa? Itu bahasanya seperti itu adik-adik. Ini dakwah apa sih seperti itu? Ini kok nggak masuk akal itu. Padahal tidak ada. Dakwah tauhid adalah dakwah yang benar, dan kita sudah jelaskan tauhid adalah bagian dari akidah, dan akidah adalah pelajaran adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah memperbaiki adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab dan akhlak kita kepada manusia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 pelajaran yang bisa Ami Fikih sampaikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Semoga bermanfaat, menambah wawasan buat adik-adik. Lebih kurangnya Ami Fikih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kembali lagi di acara Izakid, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Di segmen yang kedua kali ini adik-adik, mohon maaf Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala berhalangan untuk bisa hadir di studio kita. Namun adik-adik jangan putus asa, jangan patah semangat dalam membaca Al-Quran. Insya Allah di pertemuan berikutnya
kita akan mengulang lagi bacaan adik-adik atau menerima bacaan dari adik-adik insya Allah dengan Ustadz Abdul Qadir kembali insya Allah ta'ala. Jadi tatkala sudah ada pengumuman seperti ini, adik-adik yang penting dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi ya kami mohon maaf buat adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kesehatan adik-adik dan tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat buat adik-adik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.